dilakukan dengan blower yang membutuhkan waktu 6 hingga 8 jam. Sementara proses uji hanya butuh waktu 19 menit 40 detik. Emisi mobil SMK Raja Wali akan dihitung pada awal mesin menyala atau cool start. Selanjutnya mesin akan dibiarkan menyala agar panas. Setelah itu SMK akan menjalani uji hot start. SMK juga akan disimulasi berjalan di jalanan luar kota dan dalam kota. Simulasi dilakukan dengan cara memutar roda dengan roller sembari dihitung emisinya. Dalam simulasi luar kota, mobil SMK akan dipacu dengan kecepatan 120 km per jam. Pengujian harus dihadiri 3 pejabat yang akan mengesahkan. 2 orang dari BTNP dan 1 orang dari Kementerian Perindustrian. Finalisasi tes kelayakan mobil SMK akan segera berakhir pasca dilakukannya uji emisi di BPPT Serpong Tangerang. Ada kabar baiknya adalah dalam waktu dekat produksi mobil SMK akan dilakukan secara massal sebagai mobil nasional usai mendapatkan surat kelayakan jalan dari Dirjen Hub Darat. Lalu bagaimana prospek mobil SMK ke depannya? Berikut laporan Abraham Silaban dari Tangerang, Banten. Memang hasil dari proses uji emisi yang dilakukan di BPPT untuk mobil SMK Raja Wali ini sendiri akan secara langsung dikirimkan ke Dinas Perhubungan. Artinya memang dalam waktu yang singkat dan dalam beberapa waktu lagi kita akan menemukan adanya produksi yang akan dilakukan terhadap mobil ini sendiri. Artinya cikal bakal dari mobil nasional akan lahir melalui SMK ini sendiri. Tentunya banyak hal-hal yang akan dihadapi ke depannya, bagaimana produksi dan bagaimana investasi dan juga hal-hal penting lainnya. Untuk itu saya akan berbincang langsung dengan salah seorang anggota DPR yang mungkin tidak asing lagi adalah Mas Roy Suryo. Mas, selamat siang, Mas. Selamat siang. Ya. Mas, ini proses uji emisi artinya selangkah lagi ini akan diproduksi secara massal, begitu bisa dikatakan. Namun secara perspektif, apakah kemudian produk dalam negeri seperti ini bisa diterima di tengah-tengah masyarakat kita? Saya sangat optimis dan apalagi saya sendiri sudah menepati janji saya ya untuk mengemudikan kendaraan ini ya dari Solo sampai Jakarta, dan saya merasakan betul bagaimana kehandalan mobil ini meskipun ada beberapa catatan, dan catatan saya insya Allah akan sama dengan catatan yang nanti keluar dari Dinas Perhubungan yang waktu itu Departemen Kementerian Perhubungan ya tentang sertifikasi layak uji ini, tentang misalnya ada soal kapasitas mesin, kemudian juga tentang emisinya, dan bahkan soal yang kecil soal daya lampu dan lain sebagainya. Ya, tapi itu tidak mengurangi ya kehandalan mobil SMK ini yang itu insya Allah akan menjadi kebanggaan kita bersama. Apalagi sekali lagi saya dan Pak Wakil Wali Kota Solo, Pak Rudi, itu sudah mengemudikan dari Solo sampai Jakarta tanpa ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Ya. Ini bisa menjadi cikal bakal lahirnya mobil nasional yang bisa mengangkat citra bangsa kita, bahwa bangsa kita memiliki kreasi sendiri dan teknologi tinggi untuk memanfaatkan hasil-hasil karyanya sendiri. Dari Jakarta, Abraham Silaban, Arizuri, TV One mengabarkan. Kalau dilihat sih prosesnya terus berjalan gitu ya. Nah, apabila lolos tes uji emisi Wali Kota Solo, Joko Widodo mengaku siap memproduksi mobil SMK Raja Wali secara massal. Perusahaan dan lahan telah siap, sementara pendanaan masih mengharap bantuan pemerintah. Hari berikutnya kita sudah menyiapkan produksi massanya. Tapi produksi massa jangan bayangin yang ribuan lah. Kita ini hanya industri UKM ya. Kita ini hanya industri kelas rakyat yang kita menjadi integrator bagi 23 SMK di seluruh Indonesia, dan kira-kira 300-an usaha UKM yang akan bergabung dan akan terangkai menjadi sebuah mobil SMK. PT-nya, PT SMK sudah ada. Lokasinya di Solo Technopark sudah ada 8 hektar. Sudah tidak ada masalah. Kami ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa ada kebutuhan untuk investasi ke depan kira-kira 55 miliar. Dan untuk modalnya kira-kira 40 miliar, kira totalnya 95 miliar lah. Pemirsa, kami akan hadirkan cuplikan film-film pemenang Oscar. Sesaat lagi tetap di